Perempuan itu kalau sudah prestasinya tinggi, gajinya lebih besar dari yang suami, itu biasanya punya acara yang macam-macam, terus neko-neko, terus nuntut suaminya minta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NU TV Turen panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Dr. Ramadan Khatib. Sehat Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Para pemirsa NU TV Turen, bertemu kembali dengan kami dalam acara ngaji online MBC NU Kecamatan Turen yang dipancarkan melalui channel YouTube NU TV Turen. Untuk menjaga keistiqomahan kita bersama untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, maka kami harapkan sedekah panjenengan semua subscribe dan tekan tombol loncengnya, klunting, agar kita terus bisa berbagi ilmu. Kali ini kita bersama panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Dr. Ramadan Khatib. Beliau ini memiliki kurikulum vitae, antara lain beliau jabatannya adalah sebagai Wakil Khatib Suriah PWNU Jawa Timur. Beliau juga Mustasar MBC NU Kecamatan Turen, juga sebagai dosen Yunira juga ya ini. Dosen Yunira. Kemudian beliau juga merupakan pengurus pusat MUI, di mana beliau menjabat sebagai anggota komite fatwa ya, komite fatwa. Kita ikuti dari beliau, monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa NU TV Turen yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat berjumpa kembali dalam rangka ngaji bareng melalui Zoom TV atau NU TV Turen, yang dalam hal ini merupakan bagian dari kegiatan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Turen. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya pendidikan di mana saja adalah ada. Namun perlu kita ketahui bahwa banyak orang pinter tapi nggak benar. Banyak orang yang pengalaman tapi justru malah mereka adalah tersesat dalam hidupnya. Banyak orang yang seakan-akan maju tapi dalam akhlaknya adalah tidak terurusi. Oleh sebab itu maka sebetulnya pendidikan itu adalah merupakan bagian dari menata kehidupan dan akhlak yang mulia. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengembangkan nilai-nilai akhlak, baik dalam segala apa saja, selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Hal ini siapa yang harus menata akhlak? Tanpa kita sadari bersama bahwa ternyata yang menata akhlak kita sebetulnya yang pertama adalah ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak kita itu sudah merupakan bagian dari pendidikan. Ada makalah mengatakan madrasatul ula lil walad, bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi seorang anak.
Anak bisa berbicara, anak bisa mengucapkan yang baik, anak bisa mengucapkan tata krama, maupun apa saja, itu sebetulnya yang paling banyak mengisi adalah ibu. Oleh sebab itu maka dilanjut lagi bahwa almar'atu imadul bilad itu adalah tepat. Ibu sebetulnya adalah merupakan benteng negara. Tiang negara. Ya. Dimana kalau umpama ibu itu akhlaknya baik, menuntun anak menjadi anak yang baik, memberi pelajaran anak yang baik, mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang baik, maka anaknya juga akan menjadi baik. Itu yang pertama kita peroleh dalam pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu maka para kiai-kiai Nahdlatul Ulama sama menekankan kepada ibu-ibu, baik melalui fatayat maupun muslimat, itu sebetulnya fungsinya fatayat dan muslimat itu membina keberadaan ibu-ibu untuk menjadi ibu yang sempurna yang diharapkan dalam Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Yang itu imadul bilad tadi. Iya, untuk menjadikan yang imadul bilad. Jadi bukan untuk menjadi prestasi-prestasi yang gemilang, yang tinggi-tinggi, enggak. Karena menurut survei bahwa perempuan itu kalau sudah prestasinya tinggi, gajinya lebih besar dari yang suami, itu biasanya punya acara yang macam-macam, terus neko-neko, terus nuntut suaminya minta cerai. Itu data dari pengadilan agama. Ternyata wanita menuntut terhadap suaminya cerai itu karena rata-rata 60% itu dia berprestasi, penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Itu kasus ya. Ya walaupun kasus, tapi kalau sudah nilainya 60% itu kan berarti kan sudah bisa disimpulkan, berarti rata-rata ya, rata-rata perempuan itu kalau sudah karirnya tinggi, sukses, itu terus mempunyai acara neko-neko dan macam-macam, bahkan mengalahkan suami. Itu yang paling utama. Nah, oleh sebab itu maka peran muslimat sangat penting sekali, sangat diharapkan sekali. Bahkan saya setuju sekali muslimat sekarang sudah masuk ke ranah pendidikan. Nah, di ranah pendidikan itu kan muslimat kan ngopeni mulai dari TK, RA ya. Itu tepat. Karena apa? Karena bahwa muslimat memberikan contoh yang baik, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu kalau orang Jawa ada Jawa, itu malah justru belajarilah anak dengan toto kromo atau kromo inggil. Mestinya TK itu juga ada pelajaran bagaimana mengubah antara kalau ini bahasa kromonya dengan ibu seperti apa, dengan bapak seperti apa, dengan temannya seperti apa, itu mestinya ada seperti itu. Karena itu penanaman modal utama. Dan sekarang itu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bosok kromo inggil. Banyak sekali. Iya. Nah, sekarang itu banyak kan nih didhawuhi sama gurunya atau orang tuanya dengan bahasa Jawa, jawabnya bahasa Indonesia ya. Iya, lah itu. Jadi waduh, padahal jelas. Jadi kalau ini juga makalah dari Mbah Yai Wahab Hasbullah. Beliau mengatakan bahwa orang yang bisa kromo inggil itu adalah akhlaknya sudah mulai tertata. Jadi noto akhlak dari bahasa itu adalah ada kaitannya. Oleh sebab itu maka tepat sekali kalau umpama anak yang bisa unggah-ungguh antara berbicara dengan orang tua, dengan temannya itu berbeda. Itu dengan gurunya. Nah, termasuk diantaranya. Nah, sayangnya kadang-kadang bahasa daerah itu nggak begitu dipahami, nggak begitu diamalkan. Itu yang paling baik. Lebih apes lagi kalau yang mulang bahasa daerah juga nggak paham. Dengan unggal-ungguh nggak paham. Nggak pernah mempraktekkan itu. Nyuwun sewu para pemirsa yang saya hormati. Bahasa daerah itu yang masih ngugemi betul itu sebetulnya di lingkungan pendidikan swasta. Di lingkungan pendidikan negeri sudah tidak ada sama sekali bahasa daerah itu. Tidak ada. Ada bahasa Jawa itu ya. Bahasa Jawa, nulis Jawa yang dikejar adalah nulis Jawanya, bukan kromo inggil antara unggah-ungguh dengan bukan. Nah, oleh sebab itu maka
saya melihat di lingkungan ma'arif itu masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah ini. Hanya saja mungkin yang perlu di stressing hari ini adalah bahasa daerahnya menekankan pada kromo inggil atau perbedaan antara ngomong dengan orang biasa, dengan temannya, dengan orang yang lebih tua lagi, dengan gurunya. Unggah-ungguh tadi. Ya, itu unggah-ungguh. Karena apa? Karena hal itu adalah merupakan penanaman akhlak yang mulia adalah dari situ. Ketika dia sudah bisa membedakan antara orang tua dengan teman biasa, itu berarti dia sudah masuk ilmunya secara tidak langsung seperti itu. Sebetulnya kelihatannya niku sederhana ya ini. Sederhana. Tapi sebetulnya sangat mendasar. Sangat ya, mendasar betul mendasar, karena memang ya saya malah yakin dengan apa yang pendapatnya Mbah Kiai Wahab itu bahwa dengan bahasa itu menuntun akhlak itu memang benar. Kita bedakan anak-anak yang bisa berbahasa kromo inggil dengan anak-anak yang tidak bisa sama sekali. Itu akhlaknya lebih temoto dengan akhlak yang anak yang bisa berbahasa kromo inggil. Itu jelas itu seperti itu. Makanya betapa pentingnya pelajaran ini. Yang kedua, bahwa dalam belajar kita itu perlu adanya keberkahan. Berkah itu sulit didapati. Karena apa? Kalau dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan al barokatu ma'a akabirkum. Berkah itu menyertai orang-orang pemuka kalian semuanya. Pemuka dalam apa? Pemuka dalam segi agama, dalam segi ilmu. Bukan hanya sekedar agama dan ilmunya, tapi ternyata bi akhlaqihim wa amalihim, amal perbuatannya. Jadi bahkan ada yang mengatakan bi tawaddu'ihim, dengan orang-orang yang tawadhu, punya ilmu tapi masih rendah diri, punya ilmu tapi ternyata dia tidak ambisi, punya ilmu tidak sombong. Ini adalah yang banyak berkahnya di situ. Jadi bukan hanya sekedar barokah seperti apa? Barokah itu ziyadatun nikmah wal tambahan wal khair, ziyadatul khair wal nikmah. Jadi tambahnya kebaikan dan tambahnya kenikmatan. Itu adalah barokah. Bisa diartikan lagi bahwa barokah itu adalah berkembang terus. Berkembang terus. Itu adalah namanya barokah. Menjadikan ilmunya bermanfaat itu adalah bagian dari pada barokah. Oleh sebab itu maka kalau umpama kita lihat dari sekian banyak orang-orang yang betul-betul memberikan pelajaran pada anak didik kita, itu adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Di mana orang ikhlas itu sebetulnya tidak lain mereka adalah mengamalkan ilmu agamanya tinggi. Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmu agamanya tinggi itu menjadi orang yang mukhlis betul. Oleh sebab itu maka bisa dilihat secara lahiriah. Rajin sholat, rajin beribadah, rajin serawung, selalu istighosah, ikut tahlilan, ikut, itu kan termasuk bagian dari pengamalan ajaran agama. Ketika durasinya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, maka itu tertata akhlaknya. Nah, ketika tertata akhlaknya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai barokah. Mempunyai barokah. Dia punya ilmu seorang guru. Nah, sehingga saya melihat dari sisi yang lain bahwa teman-teman yang mengajar di Ma'arif, teman-teman yang mengajar di lingkungan Nahdlatul Ulama itu adalah gandeng antara pengamalan ilmunya dengan pengabdian terhadap perjuangan ilmunya. Itu selalu bersamaan. Dan bisa digolongkan yang kebanyakan mayoritas ini yang mengajar di Ma'arif itu orang-orang yang mukhlis. Betul, ya. Karena satu saja dari satu sisi pandangannya misalnya gajinya itu beda dengan apa PNS. Kalau PNS itu kan gajinya pasti ya katanya. Iya. Tapi kalau teman-teman di Ma'arif yang swasta itu pasti gajian nih. Ya. Cuma jumlahnya yang kemudian tidak tentu. Iya. Itu ya. Iya. Mudah-mudahan lah teman-teman di Ma'arif. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali dari keikhlasan dari teman-teman yang mengabdi di lingkungan Ma'arif ini adalah sebetulnya ada nilai barokah yang tinggi. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita harus menciptakan barokah yang tinggi itu. Bagi teman-teman Ma'arif
ya teman-teman yang mengajar di lingkungan ma'arif itu yang penting kita tidak banyak sambat, insya Allah lebih banyak berkahnya. Amin, amin. Itu. Ya, yang kacau itu kalau kita sambat ke sana kemari akhirnya menjadi orang yang malah justru mereka yang disambati nggak bisa menyelesaikan persoalan, tapi malah justru dietrek-etrek dengan orang. Makanya ayo kita bersama-sama. Saya yakin bahwa keikhlasan ini akan menuai keberkahan, menuai jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Di mana Allah membalas itu nanti dengan jalan yang lain. Dengan jalan yang lain. Saya itu termasuk orang yang belum pernah belajar dan pendidikan di luar Nahdlatul Ulama. Mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi, semua di lingkungan Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, makanya dan alhamdulillah dibandingkan dengan teman-teman saya yang sepantar saya ya, sepantar saya yang ngapunten mungkin sekolahnya di negeri, saya bukan berarti anti negeri, enggak. Tapi yang jelas saya bandingkan ternyata jalur Nahdlatul Ulama lebih barokah itu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang teman-teman yang jadi dosen, tapi ya sambatnya enggak karu-karuan itu dengan saya juga. Kok sampean kok anteng, kok tenang gitu. Itu kan ada loh. Kenapa yang semacam itu ya? Saya hanya batin dalam batinnya saya. Saya itu sejak mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah itu sudah ditanamkan oleh guru dan orang tua saya adalah menjadi orang yang nerimoan. Nerimoan itu bukan berarti kalah. Ngalah itu bukan berarti kalah. Orang itu kalau siap hidup sederhana, maka ketika hidupnya lebih daripada sederhana, sangat itu, bersyukur. Iya, syukurnya malah justru tinggi. Tapi kalau orang itu siapnya orang menjadi orang kaya, hidupnya enak terus, tapi ternyata nggak tercapai, maka dia akan menjadi orang yang seperti orang yang frustasi atau orang yang kesana kemari mengubar sambat terus. Itulah diantaranya. Oleh sebab itu maka saya yakinlah di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah siap untuk mencetak generasi seperti apapun ya. Bahkan mengimbangi negeri pun juga sudah siap. Artinya jenjang pendidikan itu adalah jenjang pendidikan yang setara dengan negeri. Dengan yang dimiliki negeri. Nah, suatu contoh ini Mas Harin, jadi jenjang S2 itu kalau akreditasinya sudah B, maka dia sudah disamakan dengan orang-orang yang tamatan dari negeri perguruan tinggi dan negeri. Itu sudah diakui ijazahnya juga untuk melamar bobotnya juga sama. Nah, oleh sebab itu maka dan itu banyak sekali di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sudah melaksanakan jenjang pendidikan S2, S3 kemudian sampai setara dengan perguruan tinggi negeri. Itu seperti itu. Saya yang lebih heran lagi ketika kita masuk di tingkat MI maupun Sanawiyah maupun Aliyah. Saya lihat kalau di lingkungan MI masih banyak peminatnya. Tapi ketika di tingkat SMP itu sudah mulai melorot. Betul ya. Ini saya juga kurang paham. Artinya hanya menduga-duga. Mereka hanya berlomba-lomba mengikuti ajakan dari anaknya. Jadi anaknya pengen pamer yang semacam ini saya suka di sini. Tapi orang tua maunya mengikuti anak. Padahal ketika anak itu dituruti, terus akhirnya dodro itu semakin hari semakin tidak manut dengan orang tua. Iya, itu seperti itu. Jadi banyak orang tua nyuwun sewu ya, kadang-kadang maunya menuruti anak, tapi ternyata anak itu malah justru kebablasan. Contoh lagi, anak itu minta sepeda motor, tadinya ngaji, maunya CS rebut ngaji, dituruti. Ternyata setelah dibelikan sepeda motor malah balik rumah ya. Iya. Sekarang ngaji, besok tidak. Terus akhirnya lama-kelamaan dikurangi ngajinya. Bukan dikurangi dolannya. Itu kekeliruan. Dan itu banyak sekali. Tapi kenapa teman-teman ya orang tua kita kadang-kadang tidak menyontoh, mengambil iktibar hal yang semacam itu. Nah, oleh sebab itu maka
ketika kita memasuki tingkat sanawiyah maupun SMP, sebetulnya itu adalah masih penanaman prinsip penanaman yang paling utama, mendasar sekali. Itu mestinya carilah orang-orang yang ikhlas dalam mengajar. Ya di ma'arif itu lingkungan ma'arif. Jadi menurut saya posisi untuk tingkat SLTA dan SNTMP itu adalah masih sangat diperlukan pencetakan karakteristik yang betul-betul orang yang hidupnya bisa sederhana, bukan berlomba-lomba dalam kemewahan, dalam pamer urusan duniawi. Itu tidak selalu mengukur semua kegiatan dengan uang. Iya, seperti itu mestinya. Nah, baru nanti ketika di perguruan tinggi, karena rata-rata nyuwun sewu sekarang tamatan itu kalau belum perguruan tinggi kan seakan-akan masih kurang. Kalau dulu SMA sudah cukup, sudah tinggi lah katakan. Nah, kalau sekarang S1 itu baru sama dengan nilai pada waktu zaman dulu SMA atau SLTA. Oleh sebab itu maka saya sangat mendorong sekali, mari menyekolahkan dan menitipkan anak buah kita, putra dan putri kita ke lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya menganjurkan seperti itu? Di lingkungan Nahdlatul Ulama itu banyak doa-doa yang selalu diwujudkan, mulai dari gurunya, mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari pimpinan-pimpinannya, bahkan Kiai Nahdlatul Ulama itu selalu mendoakan lembaga pendidikan yang ada di lingkungan ma'arif kita itu adalah mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena ilmunya mutasil sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun ilmu itu adalah mulai dari ilmu umum maupun ilmu agama, itu adalah mutasil. Jadi kalau kemarin saya menyampaikan sejarah bahwa ilmu umum itu mulainya adalah daunnya Sayyidina Ali, maka dari sekian banyak nasab maupun silsilah dari keilmuan itu adalah semua yang dikembangkan dari Nahdlatul Ulama itu sudah jelas mutasil sampai pada orang yang pertama mencetuskan ilmu tersebut. Yang dalam kata lain ini adalah lebih mendekati keberkahan yang sempurna. Oleh sebab itu maka dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan doa, bahkan selalu tawasul, itu adalah merupakan hal yang positif untuk mencetak karakter dan kepribadian manusia yang berakhlak mulia. Fenomena sekarang nih Kiai ngapunten nih, terutama wali-wali murid milenial, ini lebih cenderung melihatnya pada lembaga-lembaga yang sudah maju. Nah, sedangkan sementara di lingkungan ma'arif kita sendiri ini ya ada sih yang sudah menonjol maju, cuman sebagian besar masih sedang-sedang saja ya. Nah, untuk penegasan ini agar wali murid milenial ini juga cenderung menyekolahkan ke lembaga pendidikan ma'arif ini ya, atas pundi ini. Kalau saya kembali pada hadis, itu harus berani merubah mindset pikiran. Jadi paradigma pemikirannya itu harus dirubah. Dirubahnya bagaimana? Pandangan itu jangan hanya dunia saja. Kita hidup itu bukan untuk dunia saja. Itu jelas katakan Nabi. Karena apa? Ternyata orang yang selalu berpandangan hanya dunia saja itu adalah tandanya termasuk bagian alamat-alamat orang yang rusak itu seperti itu. Makanya kalau umpama menciptakan orang-orang yang untuk selamat dari kerusakan akhir zaman, itu ya pandangan kita, mindset kita dirubah. Jadi melihat dunia itu adalah akan mengikuti ketika kita tujuannya pada akhirat. Orang yang selalu bertujuan untuk mendapatkan hal di akhirat, maka dunia itu akan tercukupi juga ya. Iya. Imam Al-Ghazali itu kan mengisyaratkan bahwa dunia itu bagikan rumput, di mana saja akan bisa ditemukan. Nah, sementara untuk akhirat itu adalah bagikan pohon maupun padi.
Ketika kita menanam padi, maka pasti akan tumbuh rumput, walaupun tidak dicari rumputnya. Tapi kalau kita mencari rumput saja, mana mungkin akan mendapatkan padi. Itu Imam Al-Ghazali kok mengkiaskan kok seperti itu. Makanya apa? Dan rata-rata nyuwun sewu, orang-orang yang betul-betul mengutamakan kehidupan, mengutamakan ibadah itu ternyata juga apa? Dunianya juga katut. Katut. Betul itu. Orang-orang yang banyak mengamalkan ibadah, mengamalkan ajaran-ajaran agama itu adalah lebih tinggi. Durasinya itu lebih tercukupi dalam masalah keduniaan. Itu seperti itu. Minimal dalam kata-kata tercukupi itu adalah menjadi ketenangan. Mendapatkan dunia seberapapun itu adalah menjadi dia malah tenang hatinya dan tidak macam-macam. Itu termasuk bagian dari kemanfaatan atau keberkahan. Jadi tercukupi itu ternyata tidak bisa diukur dengan banyaknya harta yang dimiliki ya. Betul. Ya, banyak tapi kalau masih merasa kurang saja berarti masih belum tercukupi. Ya, seperti itu. Jadi gini para orang tua sekalian yang saya hormati. Jadi kita merubah mindset pikiran kita bahwa dunia itu pasti akan bisa tercapai. Tapi kalau urusan akhirat, urusan keberkahan, urusan akhlak mulia, urusan pakarti yang bagus, itu kalau tidak ditekankan lebih utama, sulit untuk bisa dicapai. Yakin itu seperti itu. Karena ini adalah garis-garis yang telah dicanangkan dan telah diberikan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah itu adalah ilmunya kan dari Allah langsung. Tidak mungkin Rasulullah akan berbicara dengan hal yang tidak pas, itu seperti itu. Barangkali ada amalan-amalan tertentu ya, agar teman-teman yang ustadz-ustadzah yang ada di lingkungan Ma'arif ini lebih lebih ikhlas, lebih istiqomah di dalam menjalankan tugas mendidik anak bangsa nih ya. Mungkin kados pundi nyuwun dawuh Ibu. Nah, gandengan dengan hadis tadi yang saya katakan bahwa al-barakatu ala akabirikum itu, bahwa berkah terhadap atas orang-orang tua kalian semuanya, itu ternyata Kanjeng Nabi juga menyatukan beberapa hadis lain lagi, adalah digandengkan dengan laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yaqil sarafa kabirana. Jadi bukan termasuk bagian dari saya orang-orang yang tidak pernah merasakan, tidak pernah menaruh belas kasihan terhadap yang lebih bawah, yang kecil-kecil, dan tidak mau menghormat atau menghormati terhadap orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. Artinya bahwa ketika kita jadi guru itu, tanamkanlah sifat belas kasihan terhadap anak-anak kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara didoakan. Didoakan walaupun dengan Fatihah 1 kali. Ingatlah bahwa itu anak-anak kita yang perlu untuk kita sambungkan batinnya. Dan kita yakin kok kalau umpama dari guru-guru Ma'arif itu mau menyambungkan dengan bacaan Fatihah minimal lah umpama dengan anak-anak. Itu anak-anak itu semakin hari semakin manut dengan dirinya, itu seperti itu. Nah, saya juga seperti itu ya walaupun walaupun kadang-kadang kita nggak terasa, kadang-kadang anak kan masih bandel terus, tapi karena tapi minimal beda kok dengan guru yang lain, itu seperti itu yang kita rasakan. Jadi semakin hari semakin anak, ya benar anak itu bandel, tapi dengan saya nggak begitu nemen lah dibandingkan dengan guru yang lain. Itu memang kalau umpama saya dijajahi sama kiai, ketika guru itu ada belas kasihan terhadap anak didiknya dengan cara didoakan, dengan cara difatihai dan seterusnya, itu maka kontak batinnya itu akan ada sebetulnya seperti itu. Makanya itu. Nah, makanya teman-teman yang jadi guru ya ikatlah hati anak didik kita dengan diri kita
dengan melalui tawasul bi qiraatil Fatihah. Kita sudah banyak dipelajari tentang tawasul, tapi kadang-kadang dianggap bahwa tawasul itu untuk orang yang meninggal saja. Padahal tawasul itu juga bisa untuk orang yang masih hidup. Bisa orang yang masih hidup itu malah. Terima kasih Yai. Sebetulnya masih banyak yang kepingin kami tanyakan, namun demikian karena waktu juga yang harus memisahkan kita, kita akhiri demikian. Para pemirsa yang kami hormati, begitu luas uraian dari panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Haji Ramadan Khotib. Mudah-mudahan apa yang jenengan simak, yang jenengan dengarkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terlebih kalau jenengan sekarang mengamini doa yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Kiai. Terima kasih pemirsa NU TV Turen yang saya hormati. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan teman-teman kita yang mengajar, mengabdi di lingkungan pendidikan ma'arif, di lingkungan Nahdlatul Ulama selalu diberi kekuatan, kesabaran, sehat, kuat lahir dan batin, diberi rezeki yang halal barokah untuk modal dari pengabdian kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidina al-asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahu subhanahu tibil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyal qur'an wa ghidai amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir a'dha bi syamsi maqabalika. Ij'alna wa alatana wa dzurriyyatina wa jama'atana wa ahli baitina wa jama'atan ba'dika shalihin wa shalihat warzuqna wa rizqan wasi'an. Allahumma ya Allah bi haqqi surat Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi haqqi man unzilat min surat wa bi barakati ta'aluna wal jama'an ya Allah hasil maqasidina barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi amalina wa ibadatina wa Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa akhirna bi khaiyatil ulama wa amitna bi mauti ma'al ulama ya arhamar rahimin ya muyassir yassir lana jami'a amrana iftah lana wa arim Allahumma ij'alna wa ala tanudriyat jama'a talamadina min ibadika sholihin wa sholihin wa lana wa rizqan wa sana halam bi barakati la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa bil mabrur ya aziz ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul afimkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.